Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran PIBB kita hari ini di kelas 6, yakni pada pelajaran kelima tentang keteladanan Rasulullah serta para sahabatnya. Rasulullah dan sahabatnya memiliki tauladan atau suri tauladan yang patut kita tiru dan kita ikuti dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين والحمد لله رب العالمين. Pertama, kita mengetahui siapa Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bergelar Al-Amin. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 Nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu Nabi Muhammad SAW sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Dan ini salah satu faktor kenapa Nabi Muhammad SAW disebut Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya karena beliau memiliki sifat yang jujur luar biasa. Cerita singkat, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, beliau bersama-sama Quraisy untuk memperbaiki Ka'bah. Kemudian Ka'bah diperbaiki dan direnovasi. Kemudian ada bagian peletakan Hajar Aswad, yang dimana peletakan Hajar Aswad ini terdapat perselisihan antar beberapa kabilah, yang mana antar beberapa kabilah tersebut berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, yakni di salah satu buncu sudut Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengambil jalan tengahnya atau memberikan solusi agar semua mendapatkan kesempatan tersebut, yakni meletakkan batu Hajar Aswad ke sudut Ka'bah, yakni dengan membentangkan sehelai kain yang bersegi 4, kemudian diletakkan Hajar Aswad tersebut atau batu hitam yang di sudut Ka'bah itu diletakkan di tengah kain tersebut. Kemudian masing-masing sudut atau masing-masing buncu dari kain segi 4 tadi, masing-masing kabilah memegang atau mengangkat buncu kain tersebut. Kemudian diangkat ke samping atau sudut Ka'bah tersebut Hajar Aswadnya tadi dan diletakkan pada tempatnya. Secara tidak langsung mereka bersama-sama mengangkat dan melaksanakan serta mengambil kesempatan untuk dapat meletakkan batu Hajar Aswad ke sudut Ka'bah, yang mana batu Hajar Aswad ini adalah salah satu batu yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Rasulullah dan serta umat Islam lainnya. Kain yang dimaksud tadi adalah yakni kain selendang yang beliau miliki. Dari situlah pemikiran Nabi Muhammad SAW banyak yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW ini orangnya cerdas, jenius, dan dapat memberikan jalan keluar. Disinilah salah satu juga kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Al-Amin, yang mana Al-Amin ini artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, sebagai tauladan Nabi Muhammad SAW bagi kita dapat mengambil tauladannya, yakni sifat Al-Aminnya. Salah satunya Al-Amin, yakni bersifat jujur dan bijaksana terhadap sesuatu apapun, dan serta juga memiliki sifat adil terhadap apapun. Semoga kita dapat mengamalkannya. Nah, kemudian selain Al-Amin, Nabi Muhammad SAW memiliki gelar yang sangat luar biasa, dan ini hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW saja, yakni sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki membagi rahmat seluruh alam semesta, bukan hanya orang Islam, tetapi semua manusia. Bahkan sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah rahmat
dari rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yakni pembawa rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Islam saja, tetapi seluruh alam semesta ini, entah itu hewan, makhluk lainnya, pokoknya seluruh alam semesta ini adalah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dapatkan. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga seluruh Arab sampai sekarang hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian, akidah dan selalu menyembah kepada Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji, pembawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dan kaum Ansar, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib, aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah. Nah, jadi ini adalah salah satu tanda bukti atau di antara tanda bukti bahwa Rasulullah SAW itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam ini dapat kita rasakan dari rahmat Rasulullah. Rahmat itu adalah rasa kasih sayang, rasa diayomi, rasa aman. Dan itu sudah dapat dirasakan dari zaman adanya Rasulullah SAW, yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW hijrah beserta pengikutnya, beliau dapat mempersaudarakan dan dapat menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar sehingga saling tolong-menolong. Itu hanyalah di antara kecil contoh dari sifat Rasulullah SAW yang berdampak baik secara luas di wilayah beliau. Terlebih lagi sampai akhir zaman, Rasulullah SAW, kita sebagai umat manusia dan alam semesta ini akan tetap dapat mendapatkan rahmat Rasulullah SAW, terutama sebagai orang Islam atau sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW juga menjaga kedamaian antar umat beragama. Bahkan yang kita rasakan di Indonesia ini adalah sebagai rahmat Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah. Saling menghargai walaupun berbeda agama, walaupun berbeda pandangan, walaupun berbeda keyakinan. Hal ini dapat kita ingat pada pelajaran kemarin tentang surah Al-Kafirun. Memasuki tentang Khulafaur Rasyidin, yakni khalifah-khalifah setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah yang pertama. Tentang kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari 132 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Beliau meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak kepada sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyatnya yang kekurangan. Kemudian lagi yang kedua, yakni kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu dalam ruangan kantor Khalifah, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi itu dibiayai oleh negara.
sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah bin Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Jadi selain Sayyidina Umar bin Khattab ini terkenalnya sebagai Asadullah atau singanya Allah, atau juga salah satu sahabat yang paling tangguh serta paling berani dan tegas terhadap kejahatan dan kemaksiatan, Umar bin Khattab ini memiliki sifat yang wara atau sifat yang berhati-hati atas kesalahan. Yakni tadi salah satunya dalam menggunakan fasilitas negara atau fasilitas khalifah, beliau tidak mau menggunakannya hanya sekedar untuk menggunakan hal pribadi walaupun itu hanya sekedar cahaya lampu. Itulah diantara sifat-sifat dari Umar bin Khattab. Kemudian kita ke Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan adalah memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya raya dan dermawan. Bukti kedermawan Utsman bin Affan yaitu pada pemerintahan Abu Bakar. Beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahnya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah atau 4 eksemplar. Jadi Sayyidina Utsman ini selain khalifah yang sangat kaya raya dan dermawan, beliau terkenal juga pada zaman beliau itu adanya pembukuan Al-Quran. Sebelumnya itu Al-Quran hanya dimiliki oleh orang-orang yang kalanya saja, tetapi Sayyidina Utsman memikirkan bahwasanya manusia pasti akan wafat, yang mana Al-Quran mungkin susah nanti akan dicari, maka dibukukanlah Al-Quran pada zaman kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang khulafaur rasyidin yang terakhir. Jadi khulafaur rasyidin itu hanya ada 4, yakni tadi Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yakni sepupu Rasulullah berarti, yaitu Abu Talib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Jadi Rasulullah SAW ketika itu tidur, dan yang diamanahi untuk menjaga Rasulullah SAW ketika tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah selain terkenalnya sepupu Rasulullah, beliau juga sebagai khulafaur rasyidin yang sangat pemberani. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran yang mungkin kurang maksimal yang terakhir ini, karena Bapak menyempatkan untuk sampai habis semester 1. Yang mana intinya kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat seluruh alam semesta. Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW juga, terutama khulafaur rasyidin itu memiliki sifat-sifat yang sangat mendominan atau yang sangat menonjol atas kebaikannya, yang bahkan dapat kita ambil suri tauladannya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dapat kita ambil suri tauladannya dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat mengambil suri tauladan dari mereka. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.